بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'du. Bu Dr. Dele, ini bahasan yang sering kita bahas ya, tentang pengelolaan hati dan emosi sebagai standar yang menjadi sandaran kesehatan kita. Insya Allah, ternyata saya pas Ibu Devi menyampaikan judul ini, saya langsung fokus kepada kalimat-kalimat yang ada pada saat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita yakin, kita tanamkan keyakinan bahwa Allah Maha Besar. Karena kita yakin Allah Maha Besar, asyhadu an la ilaha illallah. Dan itu, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya hanya akan beribadah kepada Allah saja, sesuai dengan misi penciptaan Allah pada kita diciptakan untuk ibadah. Sudah, saya akan ibadah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ibadah saya hanya akan mengikuti Bu Rangga, mengikuti Rasulullah saja. Kemudian hayalas sholah, mari kita sholat. Mari kita ibadah. Ini sholat mewakili semua ibadah yang ada. Mengikuti Rasul tentang apa? Tentang ibadah dan akhlak mulia. Kalau kita sudah beribadah dan berakhlak mulia, baru ada ajakan sesudah ibadah, Saifuddin, hayya alal falah. Mari kita berbahagia. Jadi bahagia itu nggak mungkin ada kalau nggak tanpa keyakinan akan keagungan Allah. Dan hanya yakin saja tidak mungkin ada kalau kita tidak menasihati diri kita dengan ibadah-ibadah kita. Itu. Jadi saya nggak bisa sok tenang. Saya hanya akan bisa tenang ketika saya yakin bahwa bersama saya ada Allah yang Maha Kuasa, Maha Baik. Saya merasa miskin ketika saya berkumpul dengan orang-orang kaya yang merasa miskin. Orang-orang kaya yang pelit misalnya. Itu kan orang-orang kaya yang pelit itu orang-orang yang merasa miskin. Saya kan terbawa ke bawah kepada iklim ya Pak Rusli, kepada iklim kemiskinan. Dan ketika saya berkumpul dengan orang-orang sederhana tetapi memiliki mental kaya raya, saya tentram bahwa saya berkecukupan. Apalagi saya duduk dengan sebuah keyakinan Immanuel. Immanuel itu innallaha ma'ana, Allah bersama saya. Nah, ketika saya yakin Allah bersama saya dan saya yakin bahwa Allah itu Maha Kaya, maka saya akan merasa paling kaya, paling cukup. Ada siapa sih orang yang miskin itu? Orang yang miskin itu yang banyak keinginan. Pengen beli mobil baru, buat apa? Pengen beli rumah yang bagus, pengen punya ini, pengen itu miskin itu ya, Bu Rangga ya. Itu miskin. Siapa yang kaya itu udah nggak pengen apa-apa. Udah, udah nggak perlu ini, nggak perlu itu. Udah nggak. Yang keinginannya bisa dimanage bahkan dikendalikan dengan sebaik-baiknya ya Bu Lia ya. Itu orang-orang kaya itu. Nah, Allah juga tidak minta apa-apa karena Allah Maha Kaya. Kalaupun kita diperintahkan ibadah itu bukan permintaan Allah. Tetapi Allah berikan kepada kita perintah supaya kita jaga diri kita dengan ibadah itu, supaya kita bisa merawat diri kita. Dan perlu difahami nih, supaya bahagia. Umur 0 tahun terus berkembang. Jasmani kita kuat itu. Sampai umur 40 tahun itu jasmani kuat. Jasmani masih bisa, pankreas masih bisa dijaga dengan bagus, jantung masih bisa dijaga dengan bagus, ginjal dijaga, disehatkan masih bisa Pak Tuarso. Masih bisa di bawah sampai umur 40 tahun. Di atas usia 40 tahun ini badan sudah berhenti dia, sudah berhenti produksi. Jantung sudah hasil apa yang sudah kita jaga dari 0 sampai 40. Ya.
paru-paru nah, yang sudah kita jaga dari 0 sampai 40. Nah, usia 40 ini sudah menjaga ketahanan saja. Jangan sampai rusak, ya kan? Jangan sampai rusak eh, jantung kita. Nah, supaya tidak rusak, maka kita harus memiliki keseimbangan. Nah, pada saat usia 0 tahun itu rohani di bawah. Jasmani itu kuat itu sampai umur 40 tahun. Nah, terus jasmani itu makin kuat, makin baik, makin baik. Pas umur 40 tahun seimbang itu jasmani rohani. Di atas usia 40 tahun, ini rohani harus lebih naik lagi. Sholatnya sudah makin khusyuk, Bu In. Saumnya sudah makin khusyuk, Bu Nenden. Ada Bu Ati. Ada Bu Ati Anjar, ada juga Bu Ati Tahir ini yang sudah lama ini. Insya Allah. Jadi luar biasa. Ketika rohani makin baik, ibadah kita makin baik kualitasnya, maka semua organ tubuh kita, ya Pak Sudirman, itu akan terjaga dengan baik, Pak Sudirman. Akan terjaga dengan baik. Sampai umur 50 sudah badan badan udah jangan pengen jantung sehat lah. Kondisi yang sekarang dijaga, kemudian hal-hal yang merusaknya dihilangkan. Gitu kan. Pankreasnya ya sudah segini adanya gitu kan. Tinggal dijaga saja apa yang merusak pankreasnya dihindari. Dan seterusnya. Masuk ke umur 60 tahun, jasmani itu udah nggak bisa. Artinya fisik mau dilatih kayak gimana juga udah seperti itu. Jantung tuh udah gitu kualitasnya. Kalau masuk umur 40 tahun jantung kita memiliki nilai kualitas nilainya 70% ya sudah. Tinggal dijaga saja jangan sampai ada yang rusak. Apa yang rusaknya ketika ibadah kita tidak baik? Apa yang dihasilkan dari ibadah mungkin yang akan nanti disampaikan oleh Bunda Devi. Apa yang dihasilkan dari ibadah? Yang dihasilkan dari ibadah adalah kebersihan hati, terjaganya emosi yang tidak akan merusak apa organ tubuh kita yang di luar ya, ataupun yang di dalam. Tangan juga akan aman, nggak dipakai mukul-mukul gitu ke tembok karena nggak ada kesal itu sudah nggak ada kesal. Jantung sudah tidak berdebar berlebihan. Terus eh, lambung juga sudah tidak salah-salah diisinya kan. Itu luar biasa. Bahkan di usia 50 itu saum kita sudah harus makin intens ya, saum Senin Kemis tuh. Karena itu sangat menyehatkan sekali. Sangat menyehatkan, sudah makin intens. Terus bangun tengah malam untuk mengalirkan darah ke pembuluh-pembuluh darah di kepala kita, di otak kita. Itu pada saat tahajud. Ternyata tahajud itu Bu Lia, Masya Allah Bu Lia. Tahajud itu anti pikun itu udah. Menurut saya tahajud itu anti pikun udah. Ya, so, saya sering sekali tahajud justru ingat macam-macam. Jadi tuh nggak ada yang dilupain malah keinget-inget semuanya. Kunci di mana, dongkrak di mana, kita tahu itu. Ker tahajud itu sedang tahajud mantip pikun. Nah, bersihlah hati kita karena ibadah-ibadah kita bayangkan bagaimana tidak bersih coba. Dalam sholat kita ucapkan Allahu Akbar, sudah kita merendah. Sudah tidak ada emosi kalau kita sudah tahu Allahu Akbar, sudah tidak ada emosi lagi. Artinya emosi di sini marah ya. Ustadz Yuris ada Ustadz Yuris Fahman ini di sini masuk. Sudah tidak ada marah. Kalau sudah tidak ada marah, kira-kira ada nggak hentakan-hentakan emosi yang akan merusak organ tubuh kita? Nggak akan. Atau yang akan nabrak pembuluh darah kita yang sudah sempit-sempit ini. Kalau dia di usia 50 itu pembuluh darah tidak selonggar usia di bawah 40 ya. Ya, dua-duanya meren ya teman. Karena itu urusan bapak-bapak dokter. Di sini banyak juga ada dokter. Masya Allah. Udah. Pembuluhnya kalau masih kecil mungkin sebesar ibu jari gini. Kalau sudah seusia saya mungkin sudah sebesar kelingking bahkan lebih kecil. Ini tidak boleh ada hentakan darah yang memompa mendadak set dengan emosi kita. Ini bisa pecah pembuluh darah. Walau alam. Ini bukan urusan saya tapi seperti itu gambaran bayangan saya. Hati kita harus dibersihkan. Seperti apa sih membersihkan hati walau alam? Yang jelas yang saya pahami yang mudah-mudahan nanti secara detail Bunda Devi akan menjelaskannya.
Yang namanya kesehatan hati itu kita cukup menjadi ibadur rahman saja. Menjadi hamba yang pantas sebagai hamba Allah. Bu Iin akan disebut pantas jadi tamu saya kalau pas datang ke rumah saya betul-betul namu dan menjadi tamu seperti tamu yang saya sukai, ya kan? Tapi tiba kalau Bu Iin datang ke rumah saya namu, terus di rumah saya dia duduknya di kursi jongkok, terus dia naik kakinya ke meja, terus dia ngambil apa saja sembarangan, beras berus itu bukan tamu itu. Bisa saja saya suka, bisa juga tidak suka. Nah, bagaimana menjadi hamba yang bisa, kilah bahasa Sunda ya, hamba nu bisa dibikanya taeta. Yang mampu menerima kasih sayang Allah. Seperti bahasanya begini nih, Pak Dirman. Eh, mana itu bisa dibikanya kan gitu ya. Ada kan bahasa Sunda gitu. Kamu tuh mending nggak bisa disayang pisan sih, gitu kan. Nah, kita harus bisa disayang oleh Allah, menerima kasih sayang Allah. Seperti apa? Yamsuna alal ardi haunan, yang mampu berjalan di muka bumi ini merendah. Artinya merendah sudah tidak ada keangkuhan sedikit pun. Di dalam dirinya merendah itu sudah tidak ada sombong. Tidak ada sombong artinya sudah tidak ada protes lagi meskipun dengan urusan-urusan yang dia tidak suka. Seperti itu. Saya nggak suka nih sampah numpuk. Saya udah nggak protes. Bahkan saya memaklumi betapa sulitnya Pak Wali Kota ngurus sampah itu. Saya paham sekali itu. Karena saya pernah nyoba Bu Ati pergi ke Mukti apa? Sari Mukti, kemana itu? Pakai truk gitu, ikut ke truk sampah numpang. Itu di jalan dipalakin sama sama preman sampai hampir 100.000 itu satu truk, lebih malah. Terus di sana juga diminta lagi uang sama preman di sana. Betul-betul urusan sampah mah urusan preman yang maha kuasa itu. Sampai akhirnya saya mikir ini Pak Wali Kota ini jagoan pisan kalau bisa handle ini dengan tetap sehat. Dari sejak zaman Pak Dada dulu ya Pak Buati. Itu sulit sekali urusan sampah. Selalu aja ada tawar-menawar yang alot dengan preman di sana. Mudah-mudahan kita warga Bandung bisa memilah, memilih, dan memanfaatkan sampah sehingga sampah yang terbuangnya sedikit. Dan Bu Septi, ada sampah yang organiknya nanti dikeringkan Bu Septi. Dikeringkan buat pakan magot itu. Kan magot itu bagus buat pakan ayam ya Bu Septi. Buat pakan ayam, buat pakan ikan itu bisa gemuk itu. Dan kalau ibu-ibu kurang protein kasih magot aja kan beres. Halin tuh kayak insya Allah. Nah itu. Jadi subhanallah. Yamsun ala ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apabila diperlakukan buruk oleh orang lain tetap dia menyebarkan sikap-sikap yang baik. Dia tetap menyelamatkan. Artinya bukan saja mendapatkan perkataan buruk tetapi menampak melihat perilaku buruk atau mendapatkan perlakuan buruk dia tetap menyebarkan salam, menyebarkan kebaikan. Sampai Bu Yanti mungkin diledek-ledek sama keluarga biarin aja lah. Tetap aja kita mau baik kan itu ya. Ada istri dimaki-maki sama suaminya tetap aja baik. Siapa tahu suaminya NPD gitu kan. Tetap aja baik. Khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ini hamba yang bisa disayang oleh Allah dan sepertinya hamba nu bisa dipikanya ini hamba yang memiliki hati yang baik dengan emosi yang baik dan mampu memanagenya dengan baik itu. Dan sekarang ini Bu Yanti, Pak Saifuddin, saya sedang mendakwahkan ngajak masyarakat muda lulusan SMA untuk masuk fakultas dakwah di mana saja. Di UIN, di Unisba, pokoknya fakultas dakwah. Untuk kebaikan dunia dakwah di masa yang akan datang. Jangan sampai dengan keprihatinan yang ada sekarang ini ya. Dengan segala macam kegagalan dakwah yang saya rasakan betul. Ciri-ciri gagal dakwah namun masyarakat masih salah milih pemimpin gitu ya lah. Saya nggak tahu ya, apakah sekarang gagal atau berhasil saya nggak tahu. Tapi yang kalau saya sih secara pribadi merasakan gagal itu. Saya ajak nanti anak-anak muda untuk masuk fakultas dakwah.
Di Unisba ada, di UIN, di mana lagi? Banyak lah ya insya Allah. Kemana we. Tapi tentu kalau saya sebagai pembina di Universitas Islam Bandung, ngajaknya ke Unisba pastilah. Makanya ngajak dong ke masuk ke Fakultas Dakwah di ITB, jelas nggak ada itu teman. Itu. Jadi sahabat, sehatkan hati kita. Kita jaga jangan sampai emosi kita merusak. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita bisa menjaga kesehatan hati kita. Masya Allah, jadi prinsipnya adalah bagaimana ketaatan membuat kita tenang dan keikhlasan membuat kita bahagia. Dan ketaatan itu hasil daripada pengetahuan kita akan keagungan Allah. Dari semua yang sudah kita lihat, kita kaitkan kepada Allah. Itu yang disebut tadi dengan udhkurullaha dzikron katsira. Sampai seluruh rongga, relung badan kita, semuanya tunduk kepada Allah. Ketika saya ingat jantung saya berdebar, oh Allah ini yang bikin jantung saya ngadeg, duk 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 berbunyi ini bergerak gitu. Ketika saya mulai berpikir, oh saya berpikir karena Allah saya bisa berpikir. Pas saya bisa mendengar, saya juga yakin bahwa saya mendengar karena Allah. Semuanya kembalikan kepada Allah. Itu karena saya mendengar diizinkan oleh Allah, maka yang saya dengar harus yang bagus. Yang saya lihat harus yang bagus. Karena Allah yang mengizinkannya. Jantung saya juga akan saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Otot-otot, kaki, tangan, badan semua akan saya gunakan sebaik-baiknya karena Allah. Itu tah Kang Wayan. Jadi kalau kita semuanya zikir ya, badan kita semua bahasanya bagus tadi Bunda Devi. Semua yang ada di tubuh kita zikir kepada Allah. Itu digerakkan oleh diri kita dengan ketaatan kita. Kita taat kepada Allah tidak makan berlebih. Kita taat kepada Allah tidak tidur berlebih. Kita taat kepada Allah untuk saum. Kita taat kepada Allah untuk berkurban. Sederhana sih sebetulnya yang namanya kurban, zakat. Kalau kita yakin bahwa Allah Maha Kaya dan kita tahu bahwa Allah yang memberi harta, Allah juga yang nyuruh kita zakat, infak, sedekah, juga kurban dan wakaf. Terus kita taat kepada Allah, maka apa yang urusannya dengan harta yang kita keluarkan itu sangat sederhana sekali dibandingkan dengan anugerah yang Allah berikan pada kita. Suatu saat seorang teman Bu Lia, dia membeli motor ya. Dia membeli motor Kang Saifuddin. Setelah dia beli motor, terus motornya tuh dikasihin sama temennya. Saya nanya kan, apa nggak habis tuh duit? Saya tahu dia tuh orangnya pas gitu kan, tidak berlebih. Nggak habis tuh duit. Saya bilang gitu kan, dibeliin motor kasihin aja sama dia. Uang itu kalau ada di dompet saya tetap habis. Saya beliin motor juga sama habis katanya kan itu. Tapi habisnya di dompet saya itu habis yang tidak ada artinya mungkin ya hanya sekedar dipakai makan, minum dan untuk keperluan saya dan saya tidak mau banyak keperluan. Tapi kalau saya belikan motor buat dia, motor itu akan sangat bermanfaat katanya. Dan itu nggak habis-habis buat dia motornya. Meskipun uangnya di saya habis. Dan insya Allah setelah habis juga pasti Allah kasih lagi. Itu tenang sekali orangnya. Dan saya yakin orang seperti ini orang sehat ini. Dan memang sehat orangnya seumuran ya, kita seumuran. Tapi sehat. Ya kita, kami termasuk di tim. Satu tim yang seumuran yang sama-sama melakukan kebaikan di setiap hari Jumat. Juga menerima titipan kebaikan dari semua teman setiap hari Jumat. Insya Allah. Jadi enteng gitu kan masalahnya. Seorang suami menghabiskan semua penghasilannya diberikan pada istrinya. Dia cukup menyiapkan buat parkir dan bensin saja sudah. Kenapa dikasihin semua? Ah, dulu juga saya nggak punya. Kenapa saya harus punya? Bahasanya enteng. Toh nanti Allah akan memenuhi kebutuhan saya. Kalau saya butuh, udah nggak mungkin Allah nggak ngasih. Dan saya juga ngasih ke istri saya. Dan saya tahu istri saya itu punya kebutuhan. Masa Allah tidak tahu tentang kebutuhan kebutuhan saya? Pasti Allah ngasih sepanjang saya tidak berkeinginan berlebih. Mungkin Allah akan penuhi semua kebutuhan saya. Tapi kalau keinginan saya tidak selalu akan Allah penuhi tentunya karena keinginan datangnya dari hawa nafsu. Bahkan ada satu hal yang merusak hati mungkin ya Bunda Devi. Saya pernah sampaikan Sabtu lalu bahwa beribadah itu beribadah dan beramal soleh peluang tidak ikhlasnya tuh 90%. Ah ya itu ikhlas nah.
Bahkan banyak ustadz juga mengajarkan ketidakikhlasan pada saat sholat. Misalnya, berdoalah di sujud terakhir karena saat sujud itu adalah saat yang paling rendah ya Kang Wayan. Ada bahasa seperti itu. Buat saya sujud itu 24 jam. Sehingga 24 jam saat saya hidup sangat rendah. Jadi pada saat itu saya terus berdoa. Bukan pada saat sholat ya saja. Tidak. Terus apa yang didoakannya? Buat seorang istri yang sedang sakit hati di sujud terakhirnya diberdoa untuk suaminya. Ya Allah cekek suami saya ya Allah. Ya Allah setiakan suaminya itu kan kemusyrikan. Suami setia ke istri itu musyrik tau nggak? Kalau suami menjaga istri sebagai anugerah Allah dengan sebaik-baiknya juga menjaga perasaan istri sebagai anugerah Allah sebaik-baiknya baru itu iman. Tapi kalau setia bolehlah setia harus pada Allah. Kan gitu ya. Sholatnya diakhiri dengan sujud dan di dalam sujudnya ada kemusyrikan. Kemusyrikannya ya Allah setiakan suami saya. Itu kan. Nah, padahal Masya Allah ibadah sholat adalah ibadah tauhid. Ibadah mengesahkan Allah. Dikotori dengan ketidakikhlasan. Apa sih perbuatan yang paling ikhlas yang bisa kita lakukan Bu Ati? Apa yang perbuatan ikhlas yang bisa kita lakukan Bu Ida, Bu Yayet? Yang peluang ikhlasnya paling besar adalah menepis dosa, menolak dosa. Ketika kita menolak dosa, pasti ikhlas. Dan kalau kita menolak dosanya karena Allah tentunya dan umumnya karena Allah. Artinya peluang untuk ikhlasnya jauh lebih besar. Karena itu menolak dosa jauh lebih sulit daripada beramal soleh. Ya. Seperti amar ma'ruf memerintahkan kepada kebaikan jauh lebih mudah daripada menolak atau nahi munkar atau melarang kepada keburukan. Ya. Kalau saya mengingatkan kepada teman saya, kamu tadi itu dosa tahu nggak? Itu jauh lebih sulit daripada ngajak sholat kan itu ya. Seperti itu. Kalau ngajak sholat orang nggak kesinggung. Tapi kalau ngelarang salah ada kesinggungnya kan seperti itu. Nah, jadi Masya Allah. Insya Allah keikhlasan kita akan kita coba kita bangun. Ya, dimulai dari ibadah-ibadah kita lah. Umur iroh itu kalau dalam bahasa saya umur bisa ke umuran so kapan kita bisa sholat ikhlas, kapan kita bisa beramal soleh ikhlas. Saya masih terus melatih juga untuk terus ikhlas ya. Kapan istri ikhlas nggak sih masak buat suaminya? Oh ikhlas. Pas kalau suaminya kerung, nah mama asin-asin ting ini kenapa kebanyakan garam ya, mulai tersinggung. Itu sudah mulai ketidakikhlasannya hadir kan. Jadi masaknya ketidakikhlasannya tersembunyi, tapi ketika dipicu dengan kalimat yang tidak memuji, ini tuh masakan teh meni gini, mulai marah. Itu ketidakikhlasannya hadir kan itu. Seperti itu. Jadi Masya Allah. Betul, tadi kata Bunda, saya menggarisbawahi zikir itu Bun. Menggarisbawahi itu dan ya Allah ya Rabbana, ternyata zikir ini membuat kita bisa hidup sangat berkualitas. Ada dua ya, zikir dan fikir ya Bu Deli ya. Bagaimana kita bisa bahagia harus mampu membedakan. Kita harus tahu al-furqan, ya membedakan yang hak dan yang batil. Yang batil kita tinggalkan, yang hak kita tegakkan, yang benar kita tegakkan. Terus untuk mengetahui batil dan hak ini bagaimana, yang benar dan yang salah itu bagaimana? Amalkan surat pertama dalam Al-Quran, Iqra, bacalah, baca semuanya. Ya, terus kita dapat ilmu tuh apa sih? Semua yang Allah sajikan di pendengaran kita, di penglihatan kita, di perasaan kita, semua yang Allah sajikan dalam kehidupan kita, semuanya ilmu, tinggal kita olah saja. Kita olah secara holistik ya, sehingga menghasilkan keputusan dalam melangkah, menghasilkan pengertian yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya dan tepat tentunya. Nah, ketika kita melakukannya dengan benar, karena kita memisahkan mana hak dan mana batil, mana salah, mana benar, maka kita akan tentram. Ingin tenang, lakukan saja kebenaran, jangan melakukan kesalahan. Nah, kalau sudah tenang, insya Allah emosi akan terkendali. Ya, Bunda tadi itu zikir kita itu fikir kita. Kemudian zikir kita, kalau fikir melalui ilmu, tadi melalui ikro. Kalau zikir itu membuat apa yang kita baca itu mengagumi Allah. Itu zikir kita. Misalnya ada ular bisa lari cepat tanpa kaki, coba. Alah, sejagoan pisan sok. Coba mun orai aya kakian, mun war rudet. Terus
Ternyata kaki 1.000 nggak pernah telat ke sekolah. Karena meskipun pakai sepatu 1.000 siki, tetap dia tepat waktu karena memang terlatih kan itu ya. Jadi kekaguman kita akan alam ini anugerah Allah, subhanallah, membuat kita akhirnya apa namanya, kagum kepada Allah, dan ini zikir kita. Dan salah satu zikir yang lain ini saya garis bawahi supaya tidak jadi penyakit ini kepada sebuah sahabat. Kalau saya lihat Toyota tidak punya gudang. Saya lihat Mercedes-Benz itu pabriknya nggak punya gudang, dan perusahaan-perusahaan besar semua nggak ada yang punya gudang. Yang punya gudang ternyata perusahaan-perusahaan kecil dan warung-warung kecil. Juga kita. Kenapa? Karena gudang adalah gambaran bahwa kita tidak tidak efisien dalam belanja. Kita sering belanja sesuatu yang tidak perlu, yang sekali 2 kali pakai terus masuk gudang aja. Seperti itu. Daripada dimasukin gudang ya Pak Tony ya, daripada dimasukin gudang lebih baik kasihin ke yang butuh. Kalau kita punya barang-barang jangan disimpan di gudang, penyakit itu, sumber penyakit itu. Lebih baik kasihin ke yang butuh. Suami kalau gudang nggak kepake jangan masukin gudang, kasihin ke yang lain. Kalem tambah kamak. Pokoknya kalau suami nggak kepake jangan masuk gudang, terberes, kasihin aja kepada yang lain. Seperti itu ya Pak Wayan ya, seurkenen peryogi lah ke Pak Wayan. Baklas kaimu Pak Wayan. Insya Allah ini luar biasa. Jadi efisiensi kita, ketepatan kita, hidup sesuai dengan keharusan, tidak selalu berjuang memenuhi keinginan, itu juga bagian daripada zikir. Kenapa Pak nggak beli mobil? Nggak, Bapak masih punya kaki, gaya apa entah. Kenapa Pak beli mobil? Tugasnya jauh-jauh supaya cepat perjalanannya. Bapak beli mobil supaya urusan Allah beres, supaya tugas-tugas Allah bisa Bapak beresin dengan sebaik-baiknya itu. Semuanya motivasinya Allah. Insya Allah semuanya akan beres. Kenapa Ibu sayang sama Bapak? Allah yang nyuruh. Kenapa Bapak? Ibu masak telur asin ting, Bapak nggak marah sama Ibu? Nggak. Ibu teh anugerah Allah. Urusan asin Bapak bisa kumur-kumur. Tapi kalau Ibu sakit hati itu susah disembuhin. Bapak tidak hanya karena mulut yang Bapak bela, nggak. Bapak harus mengorbankan perasaan Ibu, nggak. Perasaan Ibu tetap harus Bapak jaga. Kan itu ya. Itu teh dilakukan karena Allah, insya Allah semuanya akan tentram. Emosi akan terkendali dengan sebaik-baik. Betul Bunda Devi. Apa namanya yang saya garis bawahinya, zikir luar biasa. Ya, mangga Ustaz Irsyad. Ya, sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada sahabat semua yang menitipkan hewan kurbannya di Majelis Madani. Semuanya sudah disembelih dengan baik dan dibagikan sesuai dengan keharusannya ya. Dan dibagikannya tidak sedikit-sedikit ya. Supaya jelas masak teh itu masak naon. Ada yang masak tulang wungkul ya apa gitu. Kasihan. Ada yang masak daging 1 ons yang naon gitu kan. Alhamdulillah. Meskipun jumlah orang yang berkurban, saya tanya kepada ownernya Anur tuh biasanya sampai 18.000 kambing itu terjual, Bunda. Kemarin tuh hanya 7.000 saja yang terjual teh. Karena memang entah kondisi ekonomi, entah rasa takut manusia akan kemiskinan lebih tebal ya. Karena itu ketidaktentraman lebih besar hadirnya, dan sekarang musim flu, apalagi kemarin setelah konvoi Persib, itu flu di mana-mana, saling menularkan ya. Waspada saja dengan kesehatan supaya sujud kita tentram. Terima kasih atas titipan hewan kurbannya, titipan sodakoh-sodakohnya tentunya ya, yang insya Allah sudah kami habiskan semua. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita. Satu hal, seperti kata Ibu Emma Sehan itu sahabat kita di Zoom ini yang sudah pulang ke Haribaan Robul Izzati. Beliau mengatakan apa? Saya bersodakoh karena saya takut pertanggungjawaban di akhirat berat. Itu luar biasa. Jadi bukan pengen ini pengen itu. Sudah tidak transaksional lagi sodakohnya. Hanya ingin meringankan pertanggungjawaban di akhirat. Insya Allah beliau menjadi ahli surga, insya Allah tentram di alam barzahnya. Itu saja, sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم